persoalan yang saya lihat selama saya berada di Aceh atau di Indonesia, saya tersinggung sedikit aja tersinggung. Di saat saya mengajar Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di pasca sarjana pasca sarjana yaitu MA dan doktor, murid-murid banyak semua, ada guru-guru yang dikirim dari Arab untuk mengajar sekitar Jakarta, orang Arab asli. Mereka kadang-kadang walaupun murid saya minta ammim alaina, silakan Anda jadi imam. Mereka salat agak cepat. Salatnya agak cepat. Tapi tumakninahnya ada. Tapi agak cepat. Setelah itu saya panggil, ta'al. Limadza asra'ta fi salatik? Kenapa Anda cepat-cepat salat itu? Ala tafham anna Rasulullah SAW, bukankah Anda paham Nabi Muhammad SAW sangat benci kepada musi'us salat, yang salat cepat-cepat, malah suruh mengulang lagi. Tidak dibenarkan oleh Rasulullah cepat-cepat salat itu. Apa dia jawab? Ini saya dulu waktu di Arab, lama-lama saya ruku', lama-lama saya sujud. Setelah sampai di Indonesia, model salat Indonesia cepat-cepat katanya. Mulai, maaf, kalau dengan bahasa Indonesia, mulai hati saya terusik. Itu dalam bahasa Indonesia, terusik. Kalau dengan bahasa Aceh, sakit hati lun. Terusik. Saya tanyakan, Anda datang ke Indonesia dan ke Jakarta bukan untuk mengikuti orang Indonesia dalam masalah ibadah. Anda datang, perbaikilah kami. Ini yang saya katakan. Di sini sebuah kesimpulan bagi saya, model orang Indonesia, baik di Aceh, di Medan, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan yang lainnya, rata-rata model salat cepat-cepat. Dan itu saya buka hadis. Saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca hadis, beliau salat itu lama-lama. Bukan cepat-cepat. Enggak ada Rasulullah salat cepat-cepat, enggak ada. Beliau salat lama. Apalagi kalau berhadapan dengan salat malam. Dengan istilah kita salat tahajud atau qiyamul lail atau witir. Ini betul orang yang di belakang itu sendiri merasakan pegal. Pegal badannya jamaah di belakang. Jawabannya, di kita kok cepat-cepat. Kalau dibuka hadis Nabi, nggak ketemu salat kita dengan hadis. Di hadis itu lama-lama salat. Setelah itu, maaf, akhirnya saya coba buat pendekatan dengan manusia. Ini yang hadir ini tolong merasakan diri, tidak boleh angkat tangan sebelum ada tanya jawab. Tolong rasakan yang saya ngomong ini benar nggak? Rata-rata kita mengucapkan dalam sujud sesuai dengan hadis yang sahih. Sesuai dengan hadis yang sahih, dalam sujud itu kita membaca Subhana Rabbiyal A'la. Satu riwayat ada wa bihamdi. Dalam ruku' Subhana Rabbiyal Azim. Di riwayat yang lain ada wa bihamdi. Kita bukan persoalan dengan wabi hamdi atau tidak. Kita tidak persoalan. Selama ada dalam hadis, kita nggak ganggu. Pertanyaannya, berapa kali? 3 kali. Selesai. Ini 95% salat kita, cuma itu kita baca. 3 kali ruku', 3 kali bangun, i'tidal. Sujud 3
3 kali itu Rabbighfirli. Sujud lagi 3 kali. Ini 95%. Nggak ada yang lain kita tambah, jarang. Jarang. Itu namanya tasbih. Namanya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau tidak wa bihamdi. Jawabannya itu tasbih. Jawabannya tasbih dalam ruku', tasbih dalam sujud. Kita buka hadis. Ini yang paling penting, tolong dengar. Jangan kedip mata kalau saya ngomong ini yang kedua ini. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima ruya atau fima rawahu Imam Muslim fi sahihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Dengar baik-baik. Kata Rasulullah, aqrab ma yakunul 'abdu. Dengan bahasa Aceh, saat-saat yang paling tahu Allah dengan drawana. Saat-saat yang paling tahu Allah dengan drawana. Saat-saat yang Allah paling dekat dengan anda dalam salat. Saat-saat Allah yang paling dekat dengan kita di dalam salat, sabda Rasulullah, wa huwa sajid, di saat anda sujud. Di saat anda berdada dalam sujud, Allah dengan anda sangat dekat, sangat merapat, sangat dekat dengan Allah. Sabda Rasulullah di penghujung hadis, fa'aksirud du'a. Bila baca doa. Doa, bukan tasbih. Bukan tasbih. Fa'aksirud doa. Bila baca doa, perbanyakkan doamu dalam sujudmu. Bukan perbanyakkan tasbihmu. Tasbih benar. Sudah selesai kita lakukan. Sekarang doa. Jawabannya, siapa di antara kita yang begini banyak salat yang sering membaca doa setelah tasbih itu? Saya bisa pastikan tidak ada 2% dari kita. Padahal umur orang yang wajahnya sang-sang rata-rata 70 sang. Umur kita sudah sangat cukup sudah. Apakah kita mau meninggal dunia dalam sujud tidak pernah kita berdoa? Rata-rata Allah Ta'ala alam, saya berprasangka baik insyaAllah. Mudah-mudahan sudah mulai banyak yang baca doa dalam sujud. Tidak hanya, coba jawab, tidak hanya tasbih. Ulang kalimat hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah bersabda, aqrab ma yakunul 'abdu mir rabbih. Saat-saat di mana Allah sangat dekat dengan kita, sangat rapat dan dekat dengan kita. Saatnya di mana? Wa huwa sajid, di saat anda sujud. Di saat anda, jidat anda, dahi anda berada di atas tempat sujud, saat itu anda sangat dekat dengan Allah. Saya tanya dulu. Kalau jelas, bapak ibu jawab jelas. Jelas. Coba jawab yang semangat, jelas. Kalau sudah jelas, pada saat itu, kata Rasulullah, fa'aksirud doa. Bila kau baca doa, baik kau dah laju. Jangan cepat-cepat bangun, berdoa dulu. Kenapa anda harus berdoa? Karena anda pada saat itu berada di posisi paling dekat dengan Allah. Jelas? Kenapa anda buru-buru bangun?
Kenapa Anda buru-buru i'tidal dalam ruku? Kenapa Anda buru-buru Rabbighfirli atau duduk antara dua sujud? Kenapa Anda tidak berdoa? Akankah Anda mendapat kesempatan lagi di waktu yang paling dekat Anda dengan Allah? Belum ada. Jawabannya, jangan Anda sia-siakan waktu sujud itu. Terus doa-doa apa yang kita baca? Tuh, doa apa yang kita baca? Kalau saya berbahasa, silakan Anda atur doa apa saja yang Anda ingin minta sama Allah. Oh begitu. Silakan. Tapi Rasulullah yang terkutip yang kita nakaltu min ahadisin nabawi asyarif, ahadisin nabawiyah asyarifah, dari hadis-hadis Nabi. Kalau kita kutip salah satu, ini salah satu, bukan semuanya karena waktu. Salah satunya hadis sahih, Rasulullah mengatakan subuhun itu masih tasbih campur dengan tasbih tadi. Subhana rabbiyal a'la, kalau mau tambah wa bihamdi 3 kali, tambah subuhun tasbih lagi, quddusur rabbuna wa rabbul malaika war ruh. Hadis sahih. Setelah itu Anda pasang doa. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu wa jallahu wa alaniyatahu wa sirrahu wa awwalahu wa akhirahu. Tambah doa, ya Allah ampunilah dosaku semuanya ya Allah. Ighfirli dzambi, ampunilah dosaku. Dalam sujud, Anda masih dalam sujud. Ampunilah dosaku kullahu, semuanya ya Allah. Diqqahu, yang sekecil-kecilnya, wajillahu, dan yang gede yang kelihatan, wa alaniyatahu, yang terang benderang, wa sirrahu, dan yang tertutup, awwalahu wa akhirahu, yang pertama atau yang terakhir. Ampuni semuanya ya Allah. Anda di saat sujud Anda ucapkan itu, sedangkan Allah saat-saat paling dekat dengan kita orang yang sujud. Tidak mungkin kalimat aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun itu maknanya Allah paling dekat dengan Anda. Bukan itu maknanya saja, Allah pasti menerima. Itu maknanya, pasti Allah terima. Itu kalimat Rasulullah. Itu subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa alaniyatahu wa sirrahu wa awwalahu wa akhirahu. Oh panjang that lega tengku hana pun takoh tiat. Ikamu perlenyo menau peng 10 ribu bum temeng meh 20 perat, tak ada masalah. Pendek tapi mau masuk syurga, ada enggak ustaz? Ada. Yang model akhir zaman. Akhir zaman maunya apa? Maharnya murah tapi orangnya cantik. Akhir zaman. Maunya doa sedikit masuk syurga. Ini bukan orang ini, kalau ini enggak. Yang saya ngomong di masjid yang lain. Karena lagi ngomong di sini enggak mungkin lah. Tapi di saat saya ngomong di sana pasti mesti ini kena. Maafkan saya. Apa? Apa doanya? Potong saja. Boleh, boleh. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli dzambi kullahu. Itu cukup. Mudah kan? Itu dari Rasulullah. Kemudian ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi
Belum, dikit lagi. Kalau begitu, jangan dari Rasulullah lagi, kita ambil dari sahabat satu. Nah, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Ali kenyokun. Apa kisah Sayyidina Ali? Ahabbu ma aqulu fi sujud atau ahabbu ma yaqulu al-musalli fi sujudi, yang paling bagus dibaca seseorang orang yang salat di dalam sujudnya, kata Sayyidina Ali, Rabbi, ya Allah, zalamtu nafsi, setiap saat saya menzalimi diriku ini. Faghfirli, ampunilah dosaku. Rabbi, zalamtu nafsi, faghfirli. Ya Allah, ya Tuhanku, setiap saat aku menzalimi diriku sendiri, faghfirli, maafkan aku ya Allah. Itu paling singkat dari Sayyidina Ali. Tambah satu lagi, Ahmad ibnu Hanbal, Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i, berkata, Allahumma, dalam sujud, ini dalam sujud ngomongnya, Allahumma kama sunta wajhi anis sujudi li ghairika fasun wajhi ya Allah anil mas'alah li ghairik. Ya Allah, seperti engkau larang saya untuk sujud kepada selainmu, sekarang berikan saya untuk tidak mengemis kepada manusia. Saya ulang, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, imam muridnya Imam Syafi'i yang agung, yang besar, yang alim. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Allahumma ya Allah, kama sunta wajhi, seperti engkau jaga muka saya, wajah saya, untuk tidak sujud li ghairika, kepada selainmu, hanya sujud kepadamu, tidak boleh kepada orang lain. Fasun wajhi, ya Allah, jagalah aku anil masalah, untuk tidak meminta-minta li ghairika, kepada orang lain, hanya saya minta kepadamu ya Allah, tidak mengemis-ngemis kepada orang. Itu dimasukkan dalam sujud. Ulang, itu salah satu doa dalam sujud, tolong diamalkan. Umur kita sudah sangat cukup, sudah tinggal sisa berapa lama? Allahu alam. Ada yang jaminan besok pagi? Belum ada. Ada yang jaminan malam ini? Belum ada. Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Amin. Kok nggak ada suara? Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Amin. Itu amin paksa namanya. Kesimpulan, mulai sekarang praktek jangan di masjid ini. Kalau lama sekali di sini, kalau imam lama-lama sujud, nanti begitu bangun ngelihat jamaah pada nggak ada. Kenapa? Pada hilang. Tapi kalau jamaah Masjid Istiqamah, saya sudah kenal sekali. Masjid Baitur Rahman ini, saya tahu sekali yang hadir ini bukan orang-orang biasa, orang luar biasa. Panjang pun siap mereka ikuti. Benar? Tuh, Allahu Akbar. Oleh karena demikian, selagi saya katakan, baca dalam sujudmu di berjamaah yang sudah aman, tidak ada jamaah yang liar, itu jamaah mahsurin, atau di dalam sujudmu waktu salat tahajud nanti malam. Dalam sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau tidak ada wa bihamdi, enggak apa-apa. 3 kali. Setelah itu, subuhun kudusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, 1 kali. Kemudian subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli dzambi kullahu. Itu doa Nabi. Kemudian ambil dari Ali bin Abi Thalib, Rabbi zalamtu nafsi faghfirli. Itu masih dalam sujud. Tutup dengan doa Imam Ahmad ibn Hanbal, Allahumma kama sunta wajhi anis sujud li ghairik fasun wajhi anil mas'ala li ghairik. Setelah itu Anda baru bangun.
Begitu bangun, mau sujud lagi, berat juga ini. Sujud lagi, biasakan banyak berdoa dalam sujud. Di samping tasbih. Umur sudah singkat. Kalau kita tidak membudayakan tubuh ini untuk beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ingat, dalam sujud orang paling dekat dengan Allah. Jangan biarkan kedekatan Anda dengan Allah Anda sia-siakan tanpa meminta kepadanya. Saya tanya, jelas? Semangat, jelas?